Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Iqbal. Pada kesempatan kali ini saya ingin melakukan presentasi terkait tugas dari sistem multimedia, yang dimana untuk judul yang saya gunakan itu adalah implementasi sistem multimedia pada bidang kesehatan dengan pembahasan telemedicine. Kita, kita masuk ke dalam pendahuluan. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mendorong lahirnya berbagai inovasi digital, salah satunya di bidang sistem multimedia. Sistem multimedia memungkinkan pengintegrasian berbagai elemen seperti teks, audio, video, gambar, dan data interaktif dalam satu platform yang saling terhubung. Pemanfaatan sistem multimedia tidak hanya terbatas pada bidang hiburan dan pendidikan, tetapi juga telah berkembang pesat dalam sektor kesehatan melalui layanan telemedicine. Telemedicine merupakan bentuk implementasi sistem multimedia dalam pelayanan kesehatan yang memungkinkan terjadinya komunikasi dan pertukaran informasi medis secara jarak jauh antara tenaga medis dan juga pasien. Melalui pemanfaatan teknologi multimedia seperti video conference, rekam medis elektronik, citra medis digital, serta komunikasi audio dan teks secara real time maupun no real time, layanan kesehatan dapat diberikan tanpa harus melakukan pertemuan fisik secara langsung. Hal ini menjadikan telemedicine sebagai solusi efektif dalam meningkatkan aksesibilitas dan efisiensi layanan kesehatan. Masuk ini adalah poin-poin pembahasan yang akan kita bahas, yaitu yang pertama itu pengertian telemedicine, sejarah telemedicine, cara kerja telemedicine, jenis-jenis telemedicine, kelebihan dan kekurangan telemedicine, dan juga ada penerapan telemedicine di Indonesia. Kita masuk ke pengertian telemedicine. Telemedicine adalah metode yang mengubah cara penyampaian layanan kesehatan dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Melalui telemedicine. Pasien mendapatkan layanan medis tanpa perlu melakukan pertemuan fisik dengan penyedia layanan kesehatan. Definisi telemedicine mencakup berbagai bentuk interaksi, termasuk konsultasi jarak jauh, pemantauan kesehatan, dan diagnosa dengan menggunakan perangkat digital. Dengan pemanfaatan aplikasi video call serta teknologi lainnya, penyedia layanan kesehatan dapat menjangkau pasien yang berada di lokasi yang jauh, mengurangi hambatan geografis, dan memudahkan akses kepada perawatan medis. Prinsip kerja telemedicine berfokus pada penggabungan teknologi dan praktik medis. Proses ini dimulai dengan pasien yang menghubungi penyedia layanan melalui platform yang sesuai, kemudian informasi medis yang relevan sebagai seperti gejala, riwayat kesehatan, dan data lainnya dapat disampaikan secara digital. Masuk ke dalam sejarah telemedicine. Telemedicine adalah sebuah istilah yang dicetuskan pada tahun 1970-an oleh Thomas Bird. Secara harfiah berarti penyembuhan dari jarak jauh, berasal dari bahasa Latin yaitu medicus dan bahasa Yunani yaitu tele. Masuk ke pembahasan pertama yaitu awal mula telemedicine, telepon, dan juga telegraf. Dalam bukunya The Telegraph and the Beginning of Telemedicine in Australia, Robert S. Eichelboom memberikan bukti yang menunjukkan penggunaan telegraf di Australia pada tahun 1874 untuk membantu perawatan medis orang yang terluka. Pada tahun 1876, Alexander Graham Bell menemukan telepon, membuka jalan bagi dunia yang terhubung. Sebuah laporan pada tahun 1879 dari jurnal The Lancet mengungkapkan potensi telepon dalam perawatan kesehatan. Laporan tersebut menjelaskan bagaimana seorang dokter mendengarkan batuk bayi melalui gagang telepon untuk membantu menentukan apakah bayi tersebut menderita stroke. Lanjut ke pada abad ke-20, sejarah telemedicine dan telekesehatan terus berkembang. Selama bertahun-tahun, jaringan telepon berkembang pesat seiring dengan peningkatan kualitas sinyal. Perangkat rumah tangga memiliki nomor telepon di samping fitur-fitur baru lainnya pada jaringan tersebut. Pada tahun 1900-an, telepon mulai banyak digunakan untuk komunikasi jarak jauh. Lalu masuk ke tahun 1905 yaitu transmisi suara jantung.
Pada tahun 1905, Wilhelm Einthoven mengirimkan suara detak jantung dari rumah sakit ke laboratoriumnya menggunakan telepon. Lalu pada tahun 1910, elektrokardiografi dan diagnosis jarak jauh. Pada tahun 1910, para ahli jantung di New York menerbitkan tinjauan elektrokardiografi Amerika pertama. Pada tahun yang sama, Sidney Brown, seorang insinyur Inggris, melakukan modifikasi pada telepon yang konon memungkinkan dokter untuk mendengarkan suara teleskop yang dipegang pasien dari jarak bermil-mil sampai pada diagnosa yang akurat. Masuk ke tahun 1920, komunikasi radio dua arah. Rumah sakit Haukeland di Norwegia mulai menggunakan komunikasi radio dua arah pada tahun 1920 untuk menghubungkan dokter dengan kapal dan memungkinkan perawatan medis bagi para pelaut. Berbagai negara kemudian mengikuti jejak dan mengadopsi komunikasi radio dua arah pada dekade berikutnya. Masuk ke tahun 1924, yaitu sebuah prediksi untuk telemedicine seperti yang kita kenal saat ini. Majalah Radio News pada April 1924 memperkenalkan gagasan yang konon pertama tentang telemedicine. Majalah tersebut menggunakan istilah dokter radio untuk menggambarkan komunikasi jarak jauh antara pasien dan dokter melalui televisi dan mikrofon. Gagasan majalah tersebut merupakan prediksi pertama tentang pemberian perawatan jarak jauh yang memperkenalkan komunikasi video dua arah dalam perawatan kesehatan yang menyoroti kemungkinan masa depan telemedicine. Masuk ke tahun 1959, yaitu penggunaan pertama komunikasi video dua arah untuk telemedicine. Menjelang akhir tahun 1950-an, komunikasi video dua arah menjadi kenyataan dalam telemedicine dan mencatat dalam sejarah Universitas Nebraska mempelopori penggunaan pertama komunikasi video dua arah untuk telemedicine di Amerika Serikat. Pada tahun 1959, para klinis menggunakan komunikasi video interaktif untuk mengirimkan pemeriksaan neurologis di seluruh kampus kepada mahasiswa kedokteran. Hal ini secara universal dianggap sebagai penggunaan pertama komunikasi video waktu nyata dalam telemedicine. Pada tahun 1960-an, adopsi telemedicine secara luas di Amerika Serikat. Badan Penerbangan dan Antariksa Nasional NASA, Lockheed Corporation, dan layanan kesehatan India meluncurkan proyek telemedicine berskala luas. Gagasan utama di balik proyek Space Technology Applied to Rural Papago Advanced Healthcare atau STARPAC adalah untuk menyediakan akses yang lebih mudah ke layanan kesehatan bagi reservasi penduduk asli Amerika Serikat. Pada tahun 1980-an, radiologi sebagai spesialisasi medis pertama yang sepenuhnya merangkul telemedicine. Keberhasilan Starbucks mendorong berbagai proyek inisiatif telemedicine lain yang didukung oleh pemerintah. Penggunaan utama telemedicine pada tahun 70-an dan juga 80-an yaitu meliputi yang pertama itu memberikan perawatan medis kepada pasien di zona perang, memberikan perawatan medis kepada stasiun penelitian terpencil di Arktik dan Antartika, memberikan layanan kesehatan kepada narapidana di lembaga pemasyarakatan tanpa harus mengangkut mereka ke rumah sakit, lalu mengirimkan gambar radiologi. Pada tahun 80-an, radiologi menjadi spesialis medis pertama yang sepenuhnya merangkul telemedicine. Teknologi ini memungkinkan mereka untuk menerima gambar untuk konsultasi telemedicine. Masuk ke dalam cara kerja telemedicine. Telemedicine bekerja dengan menghubungkan pasien dan penyedia layanan kesehatan melalui platform digital yang aman. Langkah pertama itu Anda memulai dengan memesan janji temu melalui aplikasi, situs web, atau portal online penyedia layanan kesehatan. Klik untuk memilih waktu yang sesuai, mengisi formulir singkat tentang gejala dan riwayat medis. Lalu bergabung dalam panggilan video atau telepon, dokter akan mengajukan pertanyaan meninjau gejala, bahkan mungkin membimbing Anda melakukan pemeriksaan mandiri. Dokter Anda mungkin akan mengirimkan resep ke apotik setempat, memberikan petunjuk perawatan lanjutan atau memesan tes laboratorium jika diperlukan. Ini adalah konsultasi sungguhan, hanya saja tanpa ruang tunggu. Masuk ke jenis-jenis telemedicine. Telemedicine itu terdapat tiga jenis ya. Yang pertama itu sinkronus dan juga pengecekan dari jarak jauh.
Masuk ke pembahasan sinkronis, mengacu pada komunikasi waktu nyata antara pasien dan penyedia layanan kesehatan melalui panggilan video atau konsultasi telepon. Keuntungannya itu adalah kecepatan layanan, pasien dapat menjelaskan gejala mereka, mendapatkan umpan balik langsung, dan bahkan mengajukan pertanyaan lanjutan di tempat. Namun, telemedicine sinkron juga memiliki beberapa tantangan seperti keterbatasan waktu temu, koneksi internet, dan masalah teknis lainnya. Masuk ke asinkron. Dikenal sebagai simpan dan teruskan, melibatkan komunikasi non-real time antara pasien dan penyedia layanan kesehatan. Pasien atau penyedia layanan rujukan mengirim data medis seperti foto, hasil tes, atau riwayat kesehatan melalui platform yang aman. Penyedia layanan kemudian meninjau informasi tersebut dan merespon ketika penyedia seringkali dalam beberapa jam atau hari. Manfaat utama telemedicine asinkron adalah fleksibilitas. Pasien tidak perlu menjadwalkan waktu tertentu, dan sistem ini berfungsi dengan baik, bahkan dengan internet yang lambat atau teknologi dasar, sehingga ideal untuk daerah pedesaan atau orang-orang dengan akses digital yang terbatas. Namun, kurangnya interaksi langsung berarti Anda tidak dapat mengajukan pertanyaan lanjutan secara langsung dan mungkin Anda ada penundaan dalam mendapatkan respon atau diagnosis. Lalu yang ketiga ada pemantauan pasien jarak jauh. Pemantauan pasien jarak jauh atau remote patient monitoring atau RPM adalah bentuk telemedicine yang menggunakan perangkat terhubung untuk melacak kesehatan pasien dari rumah. Perangkat ini merekam tanda-tanda vital seperti tekanan darah, kadar glukosa, atau saturasi oksigen, dan tersebut kemudian secara otomatis dikirim ke pasien ke sistem terpusat atau dashboard penyedia layanan kesehatan, di mana tim perawatan kesehatan dapat meninjaunya secara berkala. Jika hasil pengukuran berada di luar rentan yang diharapkan, sistem dapat memicu peringatan sehingga penyedia layanan kesehatan dapat merespon dengan cepat. Pengaturan ini membantu mendeteksi potensi masalah sejak dini tanpa pasien perlu mengunjungi klinik. Masuk ke kelebihan dan kekurangan telemedicine. Yang pertama itu, untuk kelebihannya itu, yang pertama itu mengurangi pembatalan dan ketidakhadiran, dorong dorong pilihan yang lebih baik, komunikasi yang lebih efektif, edukasi pasien, proses yang efisien, dan juga peningkatan kolaborasi antara departemen. Lalu kekurangannya itu hilangnya konektivitas jika misal kita sedang mengajukan konsultasi, tiba-tiba koneksinya hilang atau melambat, itu kan akan berpengaruh terkait dengan konsultasi yang kita lakukan, dan juga kualitas layanan yang diberikan itu tidak, apa ya istilahnya, tuh tidak sebaik dengan kita bertemu langsung dengan dokter gitu. Lalu yang ketiga itu kehilangan atau pencurian informasi pasien. Jadi rentan terhadap data-data pasien itu tersebar gitu takutnya. Lalu yang terakhir itu ada biaya. Mungkin biaya yang dikeluarkan itu dengan adanya platform ini itu lebih besar gitu dibandingkan kita ketemu langsung. Lalu masuk ke pembahasan mengenai penerapan telemedicine di Indonesia. Satu Sehat adalah ya layanan kesehatan digital terintegrasi yang dikembangkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Secara sederhana, Satu Sehat bertujuan menyatukan seluruh data layanan kesehatan baik dari fasilitas layanan kesehatan, laboratorium hingga aplikasi kesehatan digital ke dalam satu ekosistem yang terstandarisasi, terhubung dan berorientasi pada pasien. Platform ini merupakan bagian dari transformasi sistem kesehatan nasional, khususnya pada pilar transformasi teknologi kesehatan. Satu Sehat tidak hanya memfasilitasi pertukaran data antara instansi secara real time, tapi juga menciptakan sistem yang lebih efisien, transparan, dan berdaya guna bagi seluruh pemangku kepentingan. Adapun tujuan utama Satu Sehat yaitu integrasi data kesehatan nasional, mendorong layanan berbasis data, dan juga meningkatkan keterlibatan pasien. Selanjutnya adalah komponen dan fitur Satu Sehat. Yang pertama itu ada rekam medis elektronik atau RMI yang standarisasi. Lalu ada dashboard pemantauan data kesehatan nasional, integrasi sistem informasi Vaskes seperti puskesmas, klinik, rumah sakit, koneksivitas dengan aplikasi digital kesehatan swasta, lalu Satu Sehat Mobile sebagai jembatan antara individu dan sistem layanan. Masuk ke dalam kelebihan dan kekurangan aplikasi Satu Sehat.
Dalam kelebihannya, integrasi data kesehatan, yang pertama itu integrasi data kesehatan. Satu Sehat mengintegrasikan data kesehatan individu secara digital, mempermudah akses dan pemanfaatan layanan kesehatan. Yang kedua itu pemantauan kesehatan. Pengguna dapat memantau riwayat kesehatan secara real time, seperti tekanan darah, kadar gula darah, dan detak jantung. Lalu yang ketiga ada manajemen rekam medis digital. Riwayat medis dan hasil pemeriksaan dapat diakses melalui smartphone, memudahkan pengelolaan kesehatan pribadi. Lalu yang keempat, pelayanan kesehatan terintegrasi. Satu Sehat memudahkan pelayanan kesehatan bagi pengguna layanan BPJS, termasuk pelayanan rujukan dan administrasi pasien. Lalu untuk kekurangannya itu kehilangan dokumen fisik, pengguna mungkin merasa kehilangan dokumen fisik saat beralih antara fasilitas kesehatan. Lalu kekhawatiran keamanan data, terdapat kekhawatiran tentang keamanan data kesehatan pribadi yang tersimpan secara digital. Lalu tantangan teknis seperti potensi masalah teknis aplikasi yang lambat, gangguan sistem atau kesalahan data. Masuk ke dalam kesimpulannya, telemedicine merupakan salah satu implementasi sistem multimedia di bidang kesehatan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan medis jarak jauh. Kehadiran telemedicine menjadi solusi inovatif dalam meningkatkan akses layanan kesehatan khususnya bagi masyarakat yang berada di daerah terpencil atau memiliki keterbatasan akses terhadap fasilitas kesehatan. Berbagai bentuk telemedicine seperti layanan sinkron, asinkron, dan pemantauan pasien jarak jauh menunjukkan bahwa teknologi multimedia berperan sangat penting dalam mendukung efektivitas dan efisiensi pelayanan kesehatan modern. Di Indonesia, penerapan telemedicine semakin diperkuat dengan hadirnya platform Satu Sehat sebagai ekosistem digital kesehatan nasional. Meskipun demikian, implementasi telemedicine masih menghadapi beberapa tantangan seperti keterbatasan infrastruktur, keamanan data, serta kesiapan sumber daya manusianya. Untuk sarannya itu pemerintah dan penyedia layanan kesehatan diharapkan dapat terus meningkatkan kualitas infrastruktur teknologi serta sistem keamanan data untuk mendukung layanan telemedicine. Serta selain itu diperlukan pelatihan berkelanjutan bagi tenaga kesehatan serta peningkatan literasi digital masyarakat agar pemanfaatan telemedicine dapat berjalan secara optimal, aman dan berkelanjutan. Mungkin itu saja presentasi dari saya terkait tugas sistem multimedia dengan pembahasan telemedicine. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.